Zaman dulu banget itu ya, wanita tidak bisa berkarya. Dia harus tinggal di rumah untuk ngurusin rumah tangganya, ngurusin suami, anak, dapur gitu ya. Tapi zaman sekarang sudah ada yang namanya emansipasi wanita. Jadi wanita juga sudah bisa sekolah, sudah bisa kerja. Tapi terus kebablasan Daniel. Banyak wanita-wanita yang kemudian gak tahu kodratnya sebagai seorang wanita. Udah jadi karir woman, udah gak mau lagi ngurus suami, gak mau lagi ngurus anak, apalagi masuk ke dapur. Nah, sebagai wanita kita tetap harus hidup seimbang. Karena itu hari ini kita akan menampilkan satu episode yang berjudul Woman Planner. Hanya di Good News Program. Jadi pemirsa sekalian jangan lupa untuk Good News Program dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Oleh karena itu yuk subscribe dan kemudian Anda bisa share ulang kepada teman-teman Anda sehingga episode ini akan membantu memberdayakan para wanita yang merupakan ciptaan Tuhan yang sangat berharga ya. Menampilkan dua orang narasumber yang luar biasa. Siapa mereka? Ya, kakak beradik, ada Florencia dan ada Felicia ya. Mereka bekerja sama nih dalam membangun suatu perusahaan untuk mencantikkan wanita. Keren. Gitu. Keren banget. Jadi ini pasti akan menjadi berkat buat Anda dan kami tentunya berharap ini akan menjadi suatu inspirasi yang luar biasa bagi wanita yang ada di luar sana. Oke? Oleh karena itu kita akan saksikan video klip yang satu ini. Di tengah kecemasan dan ketakutan akan pandemik yang terjadi saat ini, pemerintah membuat keputusan salah satunya adalah supaya kita dapat bekerja dari rumah. Namun, bukan berarti itu membuat kita berhenti berkarya. Pada episode kali ini, Good News mengangkat episode Woman Planner dengan narasumber Florencia dan Felicia. Mereka merupakan kakak beradik sekaligus founder dari PT Nunaku Desain Indonesia dengan brand Nunaku Signature. Mereka lahir dari keluarga sederhana yang justru membentuk dan menempa mereka menjadi pribadi yang memiliki daya juang yang tinggi dan selalu menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan. Mari saksikan episode ini, pastinya akan menginspirasi kita semua. Hanya di Good News Program. Kita udah niat banget, kita tumpang tangan, kita berdoa, Tuhan biar Tuhan bikin laku banget, ramai banget, kita bikin grup teman-teman kita invite-invitein. Ternyata sampai 1 bulan gak ada penjualan sama sekali. Wow. Ya, kita tahu bahwa gender kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Menjadi laki-laki atau menjadi perempuan itu adalah kedaulatan Tuhan yang sangat mulia dan sangat luar biasa. Nah, enggak kebetulan kalau hari ini saya jadi yang paling ganteng nih. Antara 3 orang Sri Kandi Indonesia yang luar biasa ya. Tentunya ada istri saya dan 2 orang wanita lagi yaitu Florencia dan Felicia. Oke, good. Silakan. Ya, shalom Florencia. Shalom, Pastor. Felicia. Oke. Ingin berkenalan dulu nih ya. Kalian kakak beradik bener ya? Ya. Nah, bisa diceritakan dulu tentang siapa kalian dan apa aja yang kalian lakukan keluarga. Silakan. Oke, nama saya Florentia Jane. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Ini adalah adik saya Felicia Febri dan kita work together untuk membangun Nunaku Signature. Keren. Dan mungkin bisa ceritakan sedikit ya tentang Ya, asal silakan. muasal Nunaku ya. Silakan. Jadi kita nggak pernah kepikiran sih kalau kita akan jadi pengusaha karena kita memang tidak ada background pengusaha. Kita lahir di keluarga sederhana, papa kita mengajar di suatu sekolah, papa kita guru dan mama kita adalah ibu rumah tangga. Ya. Pada asal muasalnya kita itu jualan sebenarnya untuk membantu orang tua meringankan biaya kuliah. Really? Dan kita nggak pernah kebayang ternyata Tuhan menuntun sedemikian rupa step by step hingga kita jadi pengusaha. Jualan apa dulunya? Jadi uniknya Ya, sebelum betul. kita jualan seperti yang sekarang kita pakai, Nunaku itu kita pertama kali jualannya itu casing BlackBerry. Ya. Oke. Jadi zaman dulu itu kita kan udah mulai jualan dari kita masih kuliah. Zamannya kita kuliah itu ngetren banget BlackBerry. Iya. Nah saat itu kita berdua nggak punya BlackBerry, Iya. tapi cara Tuhan ajaib banget. Iya. Bisa-bisanya Tuhan tahu kita pengen BlackBerry pastinya kan karena ngeliat teman-teman pada punya Iya. pengen gitu. Tapi Tuhan kasih kita cara cuma-cuma. Pertama flow itu dapat dari lempar buket bunga ya, Flo. Iya, itu saya Oh. ingat banget baru bayar per puluhan. Yang Iya. wow. Malamnya langsung menang BlackBerry. Keren. Iya. Jadi waktu ada temen wedding terus dilempar bunga gitu. Iya. Apakah seperti itu? Iya, Iya, iya betul. Terus dapat kan Menang Oke. drawing Hadiahnya Wow. itu BlackBerry. BlackBerry. Wow. Sebelum itu kita memang udah berdoa, kita apa yang kita bisa lakukan untuk membantu orang tua ya. Terus hari itu bayar per puluhan, malamnya langsung dapat BlackBerry. Itu Keren. kita bakal. Wow, keren
banget. Terus kalau saya kan ngelihat Flo punya BlackBerry, aduh Tuhan aku juga kepengen banget dong siapa tahu bisa bantu orang tua lewat sini kan ya. Dan ternyata secara ajaib tiba-tiba om kita beliau ganti handphone, yaudah handphone lama om buat kamu aja. Dan handphone lamanya itu BlackBerry, zaman itu yang keren banget ya, BlackBerry Bold ya. Jadi begitu dapat, ternyata apa yang kita nggak pernah pikirin itu yang sudah Tuhan sediain buat kita. Dan di situ kita berpikir lagi, Pastor, kayaknya nggak mungkin nih Tuhan itu kasih BlackBerry kalau bukan untuk membantu orang tua kita gitu. Kita saat itu kita tumpang tangan di atas BlackBerry itu. Iya benar. Terus begitu kita berdoa apa yang kita lakukan, terus kita mulailah ide. Kita kan nggak mau pakai modal, karena kalau kita minta modal kita ngerepotin orang tua. Karena itu kita jual gambar dulu awalnya. Ya, kita jadi reseller. Casingnya yang tadi Felix bilang nggak laku ya, Fel ya. Jadi nggak laku. Jadi pas awal-awal ketika kita mulai jualan, apa ya kita jualan apa? Terus kita ngelihat BB lagi happening banget. Temennya Flo kebetulan ada yang jualan casing BlackBerry. Kenapa kita nggak coba resell barangnya temennya Flo? Akhirnya kita save-savein fotonya. Kita udah niat banget, kita tumpang tangan, kita berdoa, Tuhan biar Tuhan bikin laku banget, ramai banget. Kita bikin grup teman-teman kita invite-in. Ternyata sampai 1 bulan nggak ada penjualan sama sekali. Wow. Ini sebentar, ini tahun berapa nih kalian ngomong? Kita pas kuliah di tahun 2008 ya? 2011, Fel. 11. 2011. Oh iya 11. Benar. Terus what happened? Kenapa bisa nggak laku? Marketingnya kurang atau? Ternyata kita banyak pelajari justru saat kita nggak laku ini, puji Tuhan kita nggak nyerah. Jadi kita tetap, kita kurang apa nih Flo ya, kita kurang broadcast atau kita kurang kontak ya. Jadi ternyata kan saat itu belum semua orang punya BlackBerry, tapi makin ke belakang kan semua orang makin punya BlackBerry. Akhirnya setelah kita lihat, oh iya kontak kita itu kan baru 100-an orang. Mungkin karena kontaknya sedikit, kita broadcast belum tentu semuanya mau. Kenapa kita nggak perbanyak teman-teman kita di BlackBerry? Nah mulai saat itu kita komit berdua, pokoknya kalau ketemu sama siapapun teman kita, dia punya BlackBerry, mau cowok mau cewek, kita bakal pinjam handphonenya dong, mau add-in teman-temannya mereka yang ada di BlackBerry-nya mereka. Jadi kita saat udah lagi istirahat kuliah nih, kita pinjemin handphone teman-teman kita, pinjam handphonenya dong, mau add-in. Biasanya mereka kan keberatan nih, lu ngapain tuh gitu? Nah tapi kan karena kita udah deket sama mereka, jadi buat jualan nih soalnya nih buat. Jadi mereka tahu nih, jadi istilahnya nggak cuma ngebajak telepon orang, terus kemudian kalian add-in ngawur gitu. Enggak, kita tetap izin dulu ke yang punya handphone ya. Cuman memang waktu lagi add banyak juga yang nanya ini siapa nih, terus di block, di decline itu ada aja. Ada juga penolakan yang terjadi. Tapi jangan nyerah aja. Akhirnya ketika kita niatin nih, kita add-in, kontak kita puji Tuhan nambah 400, 500, 1000 ya Flo ya. Nambah terus sampai handphonenya juga panas gitu. Akhirnya mulai dari situ kita tetap jalanin strateginya, kita jualan, puji Tuhan akhirnya pecah telur ya Flo ya, laku 1 ya. Laku 1 itu udah seneng banget, rasanya ada pengharapan jadinya. Setelah laku 1, akhirnya nggak lama di Flo juga mulai jualan ke teman-teman gerejanya juga, laku akhirnya kita jual lumayan banyak. Tapi di sini kita jadi analisa, ternyata setelah laku kok jadi sepi lagi ya Flo, bener ya Flo ya? Iya betul. Terus kita lihat kenapa abis laku jadi sepi, ternyata kita mikir gini, ternyata barang yang kita jual itu bukan barang yang setiap hari orang akan ganti. Iya benar. Punya satu casing bisa tahan berapa bulan gitu apalagi kan. Kalau pakai minyak kayu putih kan itu bisa lebih tahan lama. Kalau kotor dikit dilap-lap gitu kan ya. Ternyata benar yang kita jual itu bukan orang yang daily use gitu, daily wear setiap hari. Akhirnya kita pikir coba deh kita harus coba alih jualan apa yang orang setiap hari bakal ganti baju, bakal ganti gitu. Dan ternyata pakaian. Karena kan kita pakai hari ini pakai baju ini nggak mungkin kita bisa pakai ini kan. Pasti bisa dibilang nggak mandi ya atau nggak dicuci bajunya. Akhirnya dari situ kita banting setir, dari jualan casing BlackBerry, dulu kita juga namanya Superberry ya, keren banget ya. Kita berubah jadi jualan baju. Itu di tahun berapa? Masih di tahun yang sama? Udah berapa tahun kali ya? Kayak tahun sama deh Flo. Cuma akhir berapa tahun, bulan ya? Akhir tahun. 2000 berapa? 2011. Masih kuliah berarti juga ya? Iya, masih kuliah. Mulai itu. Dengan jam tidur yang minim waktu itu ya. Iya, dulu jam tidur yang minim. Karena kita kuliah juga. Dulu saya jurusan arsitek. Oke. Arsitek kan banyak banget tugasnya. Iya. Terus kita ada pelayanan sekolah minggu juga. Jadi ya kayak hidupnya cuma kuliah, pelayanan, jualan gitu terus. Jualannya itu di jam-jam yang harusnya dipakai tidur, tapi kalian masih melek untuk melakukan jam 1 kita masih balesin. Wow. Waktu itu kira-kira revenue kalian waktu itu mungkin per hari, per minggu, per bulan berapa? Kalau dulu berapa ya Flo ya? Bisa nyampe 20 kali Pastor. 20 juta. Dulu ya. Wow. Untuk ukuran kuliahan ya, iya sih. Revenue nih. Per hari. Enggak, untuk 1 bulan. Oh, 1 bulan. Dan dari sana ada keuntungan kira-kira?
Dulu kita kecil Kita sih ya. dulu kecil sih. Per baju itu istilahnya cuma buat uang makan di kampus doang kita ambil Mungkin ya masih belajar lah persen ya. ya. Paling cuman 10-15% deh kayaknya ya dari 10, situ. Oke, sekitar 2 juta 3 jutaan. Iya. Tapi bagi anak-anak Mungkin kayak lebih ya kuliah, kayaknya ya Flo ya. Ya mungkin lebih Soalnya sih. lumayan kebutuhan kuliah saya kan banyak banget tuh beli birmet, Alat-alatnya. penggaris yang Ya. buat arsitek itu banyak banget. Pelan-pelan kita udah gak minta sama orang tua. tapi Flo minimal juga nggak. kebutuhan kuliah kalian tercukupi dengan Yes. kerja kalian itu. Iya. Keren. Kita juga bisa bayarin adik kita kuliah juga. Wow. Mm-mm. Kita lanjut setelah break ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tentu ingin tahu lebih lanjut kan bagaimana kisah dari perjalanan hidup mereka. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Kayaknya aku mau resign. Dia tanya kenapa? Kamu punya prospek, saya mau ngeset kamu di sini. Terus saya bilang kayak gini, saya pengen lanjutin online shop. Anda masih menyaksikan Good News Program. Hari ini kita bicara tentang womanpreneur. Kembali kepada narasumber kita, Florentia dan Felicia. Nah, jadi tadi kalian udah cerita tuh ya bagaimana memulai sebuah bisnis ketika masih kuliah. Tapi kemudian bagaimana bisnis itu berkembang menjadi Nunaku Signature hari ini. Coba bisa diceritakan. Oke, jadi kalau ngelanjutin yang tadi ya Pester ya. Aku tuh, itu kan kita mulai di akhir aku udah mau lulus dari kuliah. Terus sebelum aku lulus aku sempat di-hire sama kantor auditor Ernst & Young. Kalau Oh, oke. yes, Keren. Ernst & Young itu belum lulus. Kamu Terus kuliahnya prodinya apa? accounting. Accounting, jadi cocok ya. Ya. Jadi melengkapi. Nah terus singkat cerita kan aku kan fokus di EY karena di situ sibuk banget. Jadi Felis sempat sendirian waktu single fighter. Singkat cerita Felis ngajak, udah Flo kita mendingan fokus di sini aja karena ini semakin profitable gitu kan ya. Pas saat aku berdoa gitu, aku cuma minta tanda gini, kalau memang ini jalannya Tuhan, aku pengen orang tuaku tuh dukung gitu loh. Karena banyak sekali orang yang bilang, ini kamu udah comfort zone gitu, EY kan udah inceran semua orang. Iya, Dan betul. saat itu aku baru dapat surat naik gaji lagi. Wow. Iya. Nah di saat itu akhirnya singkat cerita, ternyata orang tua aku itu dukung. Wah aku udah mikir ini tanda dari Tuhan nih kalau kayak gini nih. Padahal kan nggak semua orang tua ngelihat kayak gini kan harusnya mau yang pasti-pasti aja gitu Iya, ya. iya. Kalau itu udah pasti gajinya gitu. Kalau Iya. ini kan online shop belum Apalagi- tentu juga Iya, gitu dan ya. apalagi saat itu online shop Iya. belum semarak Belum kayak marak sekarang. seperti sekarang. Bener-bener masih jauh banget dari sekarang. Iya, betul. Bahkan sampai juga dari keluarga-keluarga jauh juga pada ngontak, ini jangan sampai kamu keluar dari EY ya. Oh. Sampai Iya, oma ya. sampai omaku juga pernah bilang dari zaman oma muda ini udah bagus. Iya, karena Dari zaman perusahaannya apa muda sampai sekarang masih Iya. bagus gitu kan. perusahaan global sih ya. Iya, Banyak iya. banget yang ngontak aku tuh dulu ekstrim banget sampai teman-teman kuliah. Sampai akhirnya aku mengajukanlah ke waktu dulu atasan aku di EY. Aku bilang, kayaknya aku mau resign. Dia tanya kenapa? Kamu punya prospek, saya mau ngeset kamu di sini. Terus saya bilang kayak gini, saya pengen lanjutin online shop. Ya semuanya kaget, online shop, mendingan kamu berpikir jernih deh. Saya kasih kamu libur 1 bulan. Kayak di Kayak cek toko sebelah, kalau Iya, nonton beneran. itu saya bener-bener alamin. Oke. Kamu saya kasih libur 1 bulan. Tapi dibayar. Waktu itu saya lupa ya, pokoknya saya hitungannya cuti saat itu. Oke. Dikasih cuti Terus 1 bulan, dan di saat itu kamu berpikirlah jernih, apakah ini jalan hidup kamu atau bukan, kayak gitu kan ya. Oke, Iya, iya, that's fair fine. enough. Iya. Iya. Setelah saya Baik cuti banget 1 bulan, saya makin yakin ini jalan hidup saya. Wow. Ternyata Apa yang Emang, membuat iya, kamu iya, yakin dalam 1 seperti bulan itu itu? apa yang terjadi? Iya. karena Tuhan bikin makin rame banget. Iya. Oh. Makin Iya. rame banget. Oke, Kita pernah jadi jual booming ya. Iya, kita pernah jual cuman atasan doang kayak kemben gitu ya, Bastier. Dalam 3 hari lakunya sampai 2000 pieces. Ribuan. Really? Iya, Dan betul. itu tahun berapa tuh sebentar? Itu waktu aku masih kuliah ya. 2011. 2012 kali ya. Oke, Itu udah nah menjelang cara 2012. jualnya gimana? Kita dari BBM. Ya, Kita balik betul. lagi masih ngandelin BBM. BlackBerry Masih doang. era BBM. Oke. Masih BlackBerry, tapi karena di kontak saya ada 3.000 orang, di kontak Flo juga ada 3.000 Iya. orang. Jadi kita setiap hari kita meskipun jualan, kita nggak mau jualannya standar-standar aja. Kita selalu berpikir kita harus kasih yang lebih terbaik Excellent. dibanding sama online shop yang lain. Karena Caranya? saat yang spesial gitu. iya, karena saat itu produknya. masih ada online shop lain. Nah, Makanya caranya bagaimana? kita suka bikin promo dari dulu. Jadi kita bikin promo surprise sale, tiba-tiba jam 3 sore kita potong harga kayak gitu. Jadi dengan cara kita sering broadcast, kita bikin promo, orang tuh jadi apa-apa mau beli ingetnya sama online shop kita dulu. Karena mereka kalau ngeliat handphone, meskipun mungkin ada beberapa pasti yang enchat atau kalau enggak yang langsung di Iya. decline atau apa, mereka seenggaknya branding kita Sudah diingat sama nyampe. mereka. Nancep Ini dulu. broadcast Iya. mulu nih, tapi jadi kepikir, oh kalau mau beli baju coba tanya ke sini aja Oh. gitu. Jadi Iya, dari iya, berangkat iya. dari situ customer juga udah mulai percaya sama kita. Jadi kita buka PO apa, puji Tuhan ramai banget. Tapi setiap kali balik lagi, setiap kali kita sebelum mau bikin sale, kita mau jualan, sampai
hari ini pun kita selalu tumpang tangan dan kita doain. Wow, keren. Wow. Dan kita percaya banget Amazing. kuasa tumpang tangan karena kita waktu ada baju sisa warna yang gak jelas tuh hijau dan oranye yang kita pikir pasti gak laku, kita tumpang tangan, tiba-tiba ada orang yang mau beli baju warna hijau dan oranye aja. Ada aja gitu ya Kang. Dan itu bisa keluar gitu. Kita percaya itu cuma karena Tuhan aja gitu loh. Iya. Nah tentunya kalau orang bilang nih di sekolah kadang-kadang kita belajar teori, tapi kemudian pada waktu kita bekerja banyak anak-anak kuliahan yang kemudian kelimpungan nih, kehilangan arah. Kalian pernah alami nggak? Puji Tuhan, karena kita sudah memulai dari kuliah, jadi istilah kita udah curi start dulu. Kita dari fondasinya. Ya. Tapi beda loh ya, kan yang ilmu yang kalian pelajari di kuliah Beda banget. sama sekarang pekerjaannya itu nggak sama gitu. Orang kan pernah ya. nyindir nggak? Kamu lulusan Wah, arsitek, banyak kamu banget. lulusan ini, kok sekarang kamu nggak kepake, tahu gitu nggak usah kuliah, Kalau- apa gitu gini-gini. Menurut Kan? kalian Iya, gimana? Kalau nyinyiran orang tuh udah biasa banget. Iya, banyak banget Sebenarnya, itu di awal. Jadi awal-awal sih emang kadang agak baper juga sih. Aduh, kok orang suka ngomong kayak gini, padahal mereka nggak tahu kiriman kita tuh banyak loh. Tapi kan yang orang lihat tuh online shopan doang. Iya. Masa lulusan arsitek cuman jualan baju, banyak banget yang suka ngomong seperti Iya. itu. Ya. Tapi balik lagi gini, kan mereka nggak tahu dapur-dapurnya nih. Kita selalu bilang nggak apa-apa, orang sekarang mungkin boleh nyinyir kita karena mereka nggak tahu. Tapi ini akan jadi bumbu dari kesaksian kita. Keren. Kalau misalnya kita semuanya dukung-dukung aja, semuanya muji-muji aja, saat kita Tuhan bawa naik di atas, kita akan ngerasa biasa aja. Tapi begitu sekarang nih, terus kita kalau nginget yang dulu-dulu, ternyata Tuhan baik banget ya. Jadi setiap kali kita bisa bersaksi, kita udah ngelewatin masa-masa sulit ini loh. Jadi jangan terlalu pusing sama omongan orang. Apalagi kalau kita mau mulai usaha, pasti kan nggak semua orang ngedukung. Ya. Ya. Selama yang kita lakuin ini, kita doa dulu yang pasti. Dan kita dapat damai sejahtera dari Tuhan. Saat kita ngejalaninnya, kita ngejalanin dengan passion. Kita yakin banget ya, itu akan lebih cepat berkembang ya. Iya, betul. Karena waktu lagi kuliah arsitek nih, kan saya sempat magang di kantor arsitek. Yeah. Sebelum magang itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya sih kalau saya yakin banget pengen jualan baju aja ya Tuhan ya. Dulu mikirnya kan kayak gitu. Tapi balik lagi Tuhan tolong kasih lihat kalau memang menurut Tuhan aku sebaiknya jadi arsitek atau kerja jadi di kantor arsitek. Tuhan bikin aku seneng banget tiap kali ke kantor, terus bikin aku nyaman banget. Dan ternyata selama magang itu saya malah nggak sabar banget pengen jualan. Jadi setiap kali jam istirahat saya selalu buka buku saya, buku jualan, pegang handphone langsung bales-balesin kayak gitu. Oh. Terus ada waktu luang, jadi kalau udah selesai ngerjain tugas magang, langsung keluarin bukunya lagi, bales-balesin jualan, terus terus mikirin lagi bikin promo apa. Justru yang kerjaan arsiteknya cuma sebatas karena harus magang ya ngejalanin. Nah dari situ setelah lulus, oke Tuhan, aku nggak mau pusing orang mau ngomongin apa, yang pasti aku tahu ini passion aku. Oke, jadi menyadari bahwa passionnya itu ada di fashion, Yes. bukan di yang bidangnya. arsitektur. Dan Ya mungkin nyinyiran yang paling banyak itu di awal karena keluar dari IY pun banyak yang nawarin kamu mau jadi guru les aja enggak kan kamu sekarang kan udah nggak ada kerjaan sampai kita bilang kita kerja kok memang kita kan nggak punya kantor kalau sekarang kan udah biasa. Waktu itu masih kerja di rumah juga Di ya. rumah. Jadi orang lihat tiap hari cuma di rumah, tiap hari cuma di rumah. Iya, sekarang kan kalau udah sekarang kan udah kerja di rumah udah biasa gitu kan ya semua millennials. Tapi zaman dulu pada bilang kalian nggak ada kerjaan, Kayak sayang pengangguran banget. gitu Iya, ya. kan Benar. lulusan kumlot tapi kenapa kayak gitu? Wow. Gitu, iya. Keren. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, pemirsa sekalian, kadang-kadang kita memang tidak pernah tahu ya. Kadang-kadang kita melihat seseorang dan kemudian kita tidak tahu katanya jeroannya atau dalamnya. Nah, makanya kita nggak bisa memandang sebuah buku hanya dengan covernya aja, karena kita perlu buka covernya, baca dalamnya, mengerti dalamnya, kemudian baru kita tahu. Nah, kita akan take a break dulu. Nanti kita akan mendengarkan ada artis yang akan memberikan pujian, kemuliaan bagi Tuhan, dan nanti kita tentunya akan kembali bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Ku berharap kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
Itu Nuna itu sebenarnya refer to wanita. Oke, Sebenarnya. Ku perempuan, itu ya. adalah Tuhan. Jadi Oh. Nunaku adalah wanitanya Tuhan. Nah, ini ada kabar baik buat pemirsa sekalian, mungkin ada di luar sana yang kadang-kadang merasa nggak punya duit buat beli baju, terus harus dapat baju turunan dari orang lain atau dari kakak atau dari sepupu atau dari tante gitu kan ya. Dan banyak kali hal itu membuat kita merasa kok nggak layak atau minder gitu. Nah, ternyata Florentia dan Felicia punya pengalaman yang serupa nih ya. Boleh diceritakan seperti apa? Iya, jadi waktu kita kecil kita susah banget dapat baju yang bagus. Karena itu kan uang jajan kita terbatas, pernah juga beli baju yang bagus tapi abis itu ciut terus kita tarik-tarikan. Tapi kita juga sering banget dapat juga baju bekas dari tante kita dan itu kita jadikan baju baru dan saat itu kita happy banget dapatin itu gitu. Malah setiap kali kita nunggu-nunggu Iya. kapan lagi dikasih Baju kantongan bekas. baju-baju yang udah Iya. lama Oh, nggak gitu. dipakai. Iya, Iya. iya, iya. Dan dari itu kita nggak minder sih. Itu balik lagi ke keputusan diri sendiri ya. Karena kita punya Tuhan, itu yang orang tua kita selalu ajarkan kepada kita. Iya, betul. Karena itu nggak ada istilah minder atau apa, tapi justru dari baju bekas itu kita jadikan baju baru dan kita kreasikan menjadi baju yang lebih modern. Contoh kemeja yang agak besar tapi kemeja cowok, kita masukin tank top dalamnya, luarnya kemeja kita pakein belt. Nah kalau kita nggak bawainnya dengan percaya diri, baju itu kan kelihatan jadi baju baru. Tetapi kalau kita bawainnya minder, itu baru kelihatan jadi baju lama. Nah, makanya itu. Iya. Di luar sana saya yakin juga banyak orang yang hidup dalam keminderan gitu. Orang bilang minder seni sombong gitu misalnya. Ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kalian dan kita hari ini bisa membantu mereka yang di luar sana untuk keluar daripada keminderan ini? Itu balik lagi di mindset sih kalau menurut Mindset. kita ya. Ya, betul. Jadi saat kita percaya kita ini adalah anak Allah, anak Tuhan, Yes. apapun keadaan kita, jangan pernah, kita paling gak suka mengasihani diri sendiri. Iya, Saat kita iya. ngasihani diri sendiri, kayaknya keadaan kita akan justru lebih buruk dibanding keadaan yang sebenarnya. Dan Good. puji Tuhannya orang tua kita tuh percaya sama Tuhan dari kecil meskipun keadaan kita susah, maksudnya sederhana banget gitu. Tapi papa sama mama selalu ngajarin apapun itu selalu bersyukur. Jadi waktu lagi kita dapat baju bekas, bukannya kita aduh kok baju bekas terus teman ganti baju, enggak, kita malah aduh puji Tuhan banget kita dapat Iya, baju betul. baru nih. Wow, We are so wow, happy, wow. benar-benar seneng. Tapi jadi balik lagi semua di mindset sih. Kalau kita punya mindset yang selalu bersyukur, apapun keadaannya enjoy aja. Enjoy aja. Justru kalau kita kilas balik, kok dulu bisa ya kita ngerasain happy-happy aja. Padahal dulu kita kalau beli baju baru itu sebenarnya cuma dapat hadiah, itu juga dari tante kita kalau kita lagi ulang tahun atau Iya, Natalan. betul. Jadi itu 2 momen yang kita tunggu pas lagi ulang tahun sama Natal pasti dapat baju baru. Sisanya kita cuma nunggu kalau nggak dari tante, turunan atau kalau beli nggak baju-baju yang murah. iya kalau kita nabung dari uang jajan kita beli baju yang murah. Dulu kita pernah beli yang tadi kayak kata Flo bilang cuma 30 ribuan tapi udah seneng nih pakai abis cuci jadi kecil banget sih. Nah, kita tarik-tarikan saat itu. Tarik-tarikan. pesta. Tarik-tarikan Terus? jadi Flo megang sana aku megang sini akhirnya jadi mulur. Seenggaknya bisa dipakai. Wow. Dan enaknya Kalian kita kayaknya tutup. kompak banget gitu ya. Iya begitu kan kita kompak satu Iya, kamar di kecil ya. Nggak pernah ribut, nggak pernah berantem gitu. Pernah juga Pernah sih, juga Nesta. sih waktu kecil ya. Oke. Tapi banyak kan akrabnya sih. Gimana? Wah, Right. keren ya. Nah, kemudian Ceritakan, sampai menjadi satu brand yang sangat dikenal orang dengan Iya. nama Nunaku. Nah, Ya, silakan. betul. Nah, Nunaku banyak yang kira itu kan nama Korea ya, Vel ya. Iya. Tapi sebenarnya bukan. Nunaku itu kalau dilihat K-nya itu selalu K besar. Di paperback juga ada K besar. Iya. Itu Nuna itu sebenarnya refer to wanita. Oke. Sebenarnya. Ku Perempuan, itu ya. adalah Tuhan. Jadi Oh. Nunaku adalah wanitanya Tuhan. Iya. Sebenarnya itu Wanitanya adalah artinya. Tuhan. Wow. Bisa diambil mungkin itu shopping bagnya? Ya, alright. Jadi itu adalah alasan kenapa K-nya itu selalu besar. Iya. Ya, karena referring to God ya. Iya, refer to God. Keren. Jadi ada message tersembunyi di sini. Ada misi betul. apa yang kalian bawa dari Tuhan untuk menjalankan bisnis ini? Doa kami sih produk aku itu selalu jadi berkat dimanapun berada. Karena kan kami sudah merasakan gimana susahnya cari baju yang bagus. Apalagi kalau perempuan itu salah satu percaya diri kan lewat penampilan. Penampilan itu kan salah satunya dengan pakaian. Jadi balik lagi tadi saya sempat ngomong kalau Tuhan kasih kami kepercayaan waktu itu ya kita berdoa. Kita pengen banget bikin baju produksi pakaian itu yang harganya terjangkau tapi bahannya harus bagus. Jadi gak cuma murah doang Iya, betul. tapi murahan yang kayak tadi kita tarik-tarikan. Karena berangkat dari pengalaman kita yang seperti itu, saat kita sekarang Tuhan percayakan, kita pasti akan cari modelnya yang up to date, bahannya juga tetap kita harus pilih yang bagus meskipun kita jualnya tetap harganya murah. Dan Karena pakaian dari kalian ini sisi adalah Yes. produk dari Nonaku. Yes. Berdiri dong supaya Boleh. bisa lihat tuker dong. Nah, yang ini keren. yang kita pakai atasannya cuma 80 ribuan dan Yes. Wow. celanaku
aja grosir cuma 40 ribuan aja. Ya. Wow. Kalau Yes. celana sama atasan 80 ribuan, celananya itu kurang lebih grosirnya di 50 ribuan. Ya, kalau yang Valis. Gila, mereka jualannya hebat banget nih. Dan mungkin aku mau Iya, nambahin iya, juga iya, Pastor iya, untuk iya. yang message-nya Nonaku. Itu Iya. juga kenapa kita ada nama Nonaku dengan K besar juga. Itu selalu Iya. mengingatkan kita kalau Tuhanlah pemilik usaha ini gitu Ya, loh. Keren. Jadi apapun badai kayak misalkan coronavirus pun, karena Tuhan pemiliknya ya kita cuma anaknya buat Tuhan, Tuhan yang akan jamin masa depan perusahaan ini. Karena Tuhan yang menginisiasi. Amin. Ada kiat-kiat khusus nggak sebagai seorang pengusaha sekarang menghadapi masa-masa yang tidak mudah pastinya ini, menghadapi ketidakpastian dalam kondisi pasar yang ada. Silakan. Oke, nggak bisa dipungkiri corona itu benar-benar melemahkan perekonomian. Dan di sini waktu dari kemarin kita juga tiba-tiba yang di Depok tiba-tiba ada angin kencang, Ya. atap butik kita ada yang ke bawah sedikit, jadi bolong, akhirnya banjir dalam butik. Iya. Wow. Banjirnya benar-benar besar sampai akhirnya ngegenang, padahal lantainya lantai kayu semua gitu. Wow. Saat kayak gitu, terus lagi kondisi pasar lagi sedang seperti sekarang, untuk ngeliat laporan dari tim yang di Depok, sempat ngeliat dalam hati tuh sempat ada pengen ngomong mengeluh gitu, tapi tiba-tiba Tuhan ingetin, jangan, bersyukur terus. Terus Tuhan ingetin satu ayat itu yang di Habakuk 3 ayat 17 sampai Yes. 19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, terus kambing terlepas dari kandang, intinya sekalipun keadaan benar-benar sulit sekalipun, tapi tetaplah bersyukur sama Tuhan. Terus Tuhan ingetin kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bisa bilang, sekalipun Tuhan yang kami sembah gak nolong kami tetap gak akan menyembah patung Tuhan. Wow. Gitu. Jadi saat kayak gitu, oke, kita bersyukur aja, kita memilih kita untuk terus bersyukur, dan ternyata Tuhan kasih mujizat meskipun atapnya udah terbang sebagian, dalamnya benar-benar bocor banget, banjir malahan, tapi ternyata kerusakannya nggak separah yang kita lihat dari video. Besokannya udah kering, ternyata biaya, bahkan hebatnya Tuhan lagi, biaya untuk beresin atap yang copotnya itu cuma 300.000 itu. Oh. Padahal kita ekspektasi ini pasti berapa juta nih karena udah keangkat semua, tapi balik lagi ketika kita punya sikap hati terus bersyukur, pasti Tuhan akan tolong. Ada favornya Tuhan. Yes, Betul. benar. Dan Tuhan juga berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kita jangan pernah tawar hati, jangan pernah kehilangan harapan, karena Tuhan udah tunggu kita di masa depan. Dan satu kunci lagi, puji Tuhannya kita itu memilih tim di mana posisi-posisi sentral leaders kita pilih semua anak Tuhan. Jadi di saat semua seruan, ayo dong work from home, tuntutan seperti itu, yang seruan dari leaders kita semua anak Tuhan itu adalah, ayo kita puasa bersama yuk 30 hari. Betul. Supaya Bahkan itu anak inisiasi Tuhan. dari mereka ya. Betul. Dan di saat itu kita semakin kuat, tim kita semakin kuat walaupun situasi lagi seperti ini. Iya. Ya, betul. Keren banget. Good. Nah, oke. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, bagi kaum wanita biasanya ada satu stigma bahwa membuat bisnis itu nggak mudah. Mungkin kalian bisa ajarkan dan berikan satu tip kan. Tadi kalau kita misalnya lihat zaman sekarang ini ada online shopping, Tokopedia dan E-commerce, lain-lain, e-commerce. Bagaimana caranya? Mungkin kalian bisa memberikan sedikit step by step untuk how to build a good e-commerce business gitu. Oke, kita punya rumus untuk ini. Rumusnya itu Ya. adalah GPA. Mhm. G yang pertama adalah God first. Karena God ketika first. kita terkonek dengan kreator kita akan meng-create hal-hal kreatif yang kita nggak pernah pikirin. Even kita adalah perempuan ya. Jadi jangan pernah membatasi dengan gender, karena wanita dan pria adalah sama di mata Tuhan. Terus P yang kedua adalah find your passion. Lebih menyenangkan menjalani hari itu melakukan apa yang kita suka. Ya. Nah, tapi kalau kita kan suka fashion ya. Tapi kalau P itu orangnya misalkan datar-datar aja, nggak punya passion, ya gue jalani hidup. P yang kedua itu bisa berubah jadi pain points. Oh. Apa rasa sakit kamu yang kamu alami? Kalau Oke. kita dulu juga kebetulan kita ada passion, ada pain pointsnya di Nonaku. Kalau pain points kita waktu itu susah mencari pakaian yang bagus dengan harga yang terjangkau. Ya. Oke. Karena itu kita kenapa nggak bikin sesuatu yang bisa menjawab pain points kita? Hmm. Nah, dan E yang terakhir adalah action. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu kita berhasil atau enggak. At least kita gagal, anggaplah itu biaya bayar SKS kuliah, pelajaran kewirausahaan. Jadi kita belajar dari hal itu. Dan di saat gagal, jangan pernah mengasihani diri sendiri, karena kita nggak akan pernah belajar. Jangan Wow. pernah mengasihani diri. Ya, GPA. keren. Oke. Keren. Silakan. Ya, pemirsa, kita akan lanjut setelah break yang satu ini. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Minimal pernah di satu kondisi, aku itu nyuapin dia sambil meeting by telepon, sambil juga ngirim email. Ya, kembali bersama dengan kami dalam satu topik yang menarik sekali, yaitu womanpreneur. Kita percaya bahwa wanita Indonesia itu perlu dibangun, dibangkitkan, dan diberdayakan sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, pengen tahu dulu nih, out of curiosity. Jadi Nunaku itu kalau dalam setahun bisa sampai berapa penjualannya? Kalau dalam setahun kita sekarang udah menginjak angka di atas 4,5 miliar. Wow. Ya. Dan kalau nggak salah kalian juga
menang beberapa award gitu, bisa disebutkan? Iya, Nonaku itu juara Wirausaha Muda Mandiri. Oke. Kita juga juara pertama Line Today Content Creation dari Line Indonesia. Kita juga Kartini Indonesia dari Tokopedia, dan masih ada banyak penghargaan lainnya sih. Puji Wow, Tuhan. keren, luar biasa. Nah, tapi dengan kesemuanya itu, kalian juga adalah ibu rumah tangga nih ya. Udah Ya. berumah tangga dua-duanya. Keren. Ya. Ya, Iya. sudah. Udah menikah, punya anak? Sudah. Bisa Oh, cerita dulu berapa sedikit anaknya? suami Iya. kamu dan anak-anak kamu? Iya, aku punya suami dan anakku satu perempuan. Dia sekarang usia 2 tahun. Kalau Oh. suami kamu sendiri bekerja di suatu industri atau dia punya usaha juga? Dia juga punya usaha dan dia juga profesional. Jadi 2 bidang itu. Dua bidang. Oke. Ya. Kalau Ya, Kali? kalau aku juga udah menikah, udah punya anak. Anakku umur 1 tahun lebih sedikit. Hmm. Kalau suamiku dia ada usaha, Oke. usahanya tapi beda di bidang ekspedisi. Oh, Oke. Oke. Nah, jadi kalian bagaimana menjaga keseimbangan hidup Balance antara of life, ya. becoming career woman, tapi juga suami dari istri dari suami kalian, dan juga mama dari anak kalian, itu gimana cara menjaga keseimbangan hidup? Oke. Iya, nggak bisa dipungkirin sebenarnya untuk jaga balance-nya itu pas awal susah banget ya. Ya, betul. Mungkin pas lagi menikah itu masih gampang. Iya. Tapi setelah punya anak itu yang benar-benar baru berasa susahnya The banget. real life. The real life ya. Tapi dari sini kita belajar, kita minta hikmah Tuhan yang pasti. Tuhan gimana ya? Waktu awal-awal kan kita masih pegang semuanya sendiri. Iya. Kita dulu nggak pakai neni, jadi kita masih jagain mereka sampai kalau saya sampai usia 5 atau 6 bulan nggak pakai neni. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, jadi penjualannya tuh nggak gitu kepegang. Nah, setelah akhirnya kita doa sama Tuhan, gimana ya, aku pengen banget besarin anakku, tapi masalah bisnis kan tetap harus jalan terus kan ya, life must go on gitu. Akhirnya berdoa dan minta tolong Tuhan kasih neni yang terbaik, yang cinta sama anak aku, yang sayang sama anakku. Akhirnya Tuhan kirimin, puji Tuhan sampai sekarang kebantu banget dengan adanya neni ini, membantu jagain si kecil, tapi nggak sepenuhnya dipegang sama neni. Jadi pagi-pagi bangun langsung siapin makanan buat semuanya. Abis udah siap, mandiin si kecil, terus langsung berangkat kerja. Tapi puji Tuhan karena kantornya dekat sama rumah, jadi kerja sebentar, terus nanti karena aku masih ASI eksklusif, balik ke rumah untuk menyusui, terus nanti balik lagi ke kantor. Jadi sebisa mungkin tetap ada buat si kecil, tetap ada buat suami, tapi kerjaan juga nggak keteteran. Jadi masih pulang pergi kantor Ya. rumah. Oke. Kalau lo gimana ngatur Iya. waktunya? Oke, aku waktu dulu ngurus anakku sendirian itu sampai 1,5 tahun ya kira-kira ya. Iya. Dan di saat itu aku mikir, aduh Tuhan, kayaknya hidup aku udah nggak balance banget. Di bagian kerjaan aku juga ngerasa nggak maksimal, ngurus anakku nggak maksimal. Pernah di satu kondisi aku itu nyuapin dia sambil meeting by telepon, sambil juga ngirim email. Jadi aku ngerasa, aduh ini hektik banget ini, dan Iya, semuanya benar-benar. nggak maksimal. Saya juga udah ngerasain tuh. Dan di saat kayak gitu akhirnya aku berdoa, aku baca Amsal 31. Di situ kan membagikan tugas kepada pelayan-pelayan. Yes. Wah, berarti aku boleh nih masukin asisten di dalam rumah aku. Karena kan aku bener-bener nggak pakai mbak, nggak pakai Benar. sus sama sekali kan. Jadi di saat awalnya kayak seperti itu. gitu. Sendirian sampai Ya. 1,5 tahun Wow, anakku. Oke. Wow. Nah, akhirnya di saat itu aku baca, oh berarti istri yang bijak pun juga ada pelayan di rumahnya nih. Aku langsung mikir kayak gitu. Aku berdoa. Aku orangnya sangat selektif banget. Aku berdoanya tuh bahkan sangat idealis. Tuhan, aku mau masukin orang yang bantuin aku di rumah, tapi harus anak Tuhan. Karena aku mau orang yang di dalam rumahku juga mendatangkan hadirat Tuhan, dan ketika dia pegang anakku, dia juga tahu maksudnya ini juga anak Tuhan, lebih seirama gitu semuanya. Di saat aku berdoa, akhirnya Tuhan kirimkan sekarang asisten aku adalah orang yang percaya sama Tuhan. Wow. Ya. Jadi bersihin toilet sambil nyanyi lagu rohani. Wah, aku sampai videoin kasih ke Valis. Wah, ini puji Tuhan ya. Gitu, doa aku dijawab. Dan sejak ada asisten itu, jadi aku lebih balance gitu loh. Betul. Tadinya betul. mungkin aku menjadikan diriku ketua pelaksana dalam semuanya. Tapi ternyata aku tahu, ternyata aku adalah penanggung jawab dari semuanya. Jadi aku bisa di rumah jadi balance, perusahaan balance, dan satu lagi sih, prinsip aku let your commitments lebih besar selalu daripada feelings. Jadi memang hampir rumah capek sebenarnya, tapi komitmen aku mau main sama anak. Ya, betul. Komitmen aku ngobrol sama suami. Jadi itulah yang bikin semuanya balance gitu. Ya, jadi pas di kantor kita harus fokusin full di kantor, tapi begitu kita di rumah tinggalin semua beban-beban yang ada di kantor, kita fokus sama anak sama suami di rumah. Jadi udah nggak pernah lagi tuh ya nyuapin anak sambil jawab telepon dan Biasanya udah nggak lagi. kirim email, udah nggak ada lagi ya. Ya, benar, Keren. benar, benar. Nah kalau misalnya kita ingin tahu nih, what is next for Nunaku? Gitu. Oke, sebenarnya kita pengen banget Nonaku itu seperti Alfamart sama Indomaret sih. Jadi di seluruh Indonesia orang mau cari pakaian yang murah dan berkualitas itu Ya. memang gampang untuk dijangkau dari lingkungan mereka, dan kita jadi one stop shopping untuk semua fashion. Itu doa kita sih. I see, oke. Nah kalau misalnya ini kita nggak tahu nih coronavirus nih, ini yang lagi-lagi kita mesti kembali dulu ke sana. Karena kita sama-sama nggak tahu nih berapa lama ini akan masa seperti ini. Kira-kira ada strategi khusus nggak yang kamu bisa bagikan untuk kepada para entrepreneur di luar sana? Gitu? Yes.
Oke, kalau untuk sekarang kita lihat situasi dulu nih. Kalau sampai pemerintah benar-benar mewajibkan banget, semuanya harus work from home. Kita berarti dari sekarang kita udah ambil strategi, data-data yang penting mungkin bisa mereka save-savein dulu di USB untuk jaga-jaga mereka bekerja di rumah. Karena kita juga ada online-nya juga, nggak cuma offline. Tapi kalau untuk butiknya sendiri, mungkin kalau untuk butik kita akan alihkan semua orderan berubah jadi online. I see, oke. Kita kan, tapi kalau untuk butik kita sekarang lagi ada program semprotin terus setiap hari disinfektan. Kita sediain juga hand sanitizer. Jadi kita juga setiap hari kita lap handle pintu, bagian fitting room. Tujuannya biar customer ada trusted, oh tetap masuk butik ini, tetap mereka nggak takut gitu. Dan kita juga mau mulai berlakuin setiap mereka yang masuk ke butik kita akan cek suhunya juga. Jadi setiap customer yang masuk dalam mereka merasa safe. Ya betul. Oke. Terima kasih banget. Ya. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Kalau hari ini adalah hari terakhir dan Tuhan Yesus akan datang, apakah yang akan menjadi keputusan yang akan Anda buat? Kita tiba di segmen terakhir hari ini, tapi sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa. Haleluya, Tuhan baik. Setelah menunggu keputusan dari pihak kampus, akhirnya proposal penelitian saya diterima dan beasiswa saya bisa dilanjutkan sampai S2. Dialah Jehovah Jireh, menyediakan segalanya tepat pada waktunya. God bless you too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, bisa hubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar Anda atau melalui email ke doa@anugerah.net. Kembali kepada narasumber kita. Nah, Flo dan Feli, sebelum kita berpisah tuh bisa mengucapkan kata-kata dorongan nggak nih buat pemirsa di rumah? Mungkin dimulai dari Feli dulu ya. Boleh. Buat para wanita di luar sana yang sedang berkarya, berusaha untuk menjadi wanita karir. Silakan. Oke, buat wanita-wanita di luar sana, yang pertama jangan sampai gender itu membatasi kalian itu untuk berkarya. Jangan karena ngerasa aku cuma perempuan nanti aku di rumah aja aku urus anak, tapi jangan sampai karena itu membatasi kalian. Pertama, carilah passionnya kalian. Cari passion dulu. Tapi yang sebelum cari passion adalah ngandelin Tuhan dulu. Seperti balik lagi yang kata-katanya Flo, GPA, God's first, passion, terus kemudian action. Jadi jangan pernah takut untuk berkarya. Memang mungkin ada saatnya kita gagal, kita jatuh. Tapi di saat itu jangan nyerah. Seperti kita juga sempat gagal saat kita jualan casing BlackBerry. Harus analisa kenapa kita kalah, kenapa kita kemarin gak laku ya. Jadi jangan buang waktu kalian untuk menyesali kayaknya emang gak bisa bakat, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi cari analisa kenapa kita salah dan perbaiki di usaha berikutnya. Selalu andalkan Tuhan apapun itu, meskipun kondisi seperti sekarang selalu tetap bersyukur. Great. Amazing. Ya, betul. Kalau Flo gimana? Kayaknya ada pesan khusus dari Tuhan yang mau disampaikan kepada pemirsa Good News. Silakan. Oke, kalau untuk para pengusaha yang sekarang memang istilahnya terkenal zaman lagi sulit ya. Mungkin aku punya perumpamaan kayak gini. Burung boleh lewat di atas kepala kita. Itu segala kekhawatiran, ketakutan. Tapi jangan biarkan dia bersarang di atas kepala kita. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya dan Tuhan sudah tunggu kita di masa depan. Amin. Dan satu lagi, dengan tanda-tanda zaman yang seperti ini, aku mau ngingetin juga Tuhan itu sudah semakin dekat. Aku kira-kira sebelum corona ini merebak, kira-kira sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, aku lupa, aku lagi renungan sendirian. Terus aku lagi ngobrol sama Tuhan, aku bilang, Tuhan kayaknya Engkau udah mau datang ya, aku bilang kayak gitu saat itu. Terus aku tiba-tiba berdoa, terus aku bilang, Tuhan kalau memang Tuhan mau datang, biarlah yang aku buka langsung tentang akhir zaman. Ketika aku buka pertama, seret Alkitab, judulnya adalah Tanda Kesudahan Zaman gitu kan ya, dari Daniel di akhir aku baca. Setelah baca itu, aku minta lagi konfirmasi dari Tuhan, apakah itu benar atau enggak. Aku doa lagi kayak gini, Tuhan kalau memang Tuhan benar-benar mau datang, tolong dong setelah ini aku buka Alkitabnya lagi, buka secara asal, karena aku gak percaya gak ada yang kebetulan ya kalau kita anak Tuhan ya. Biar ayat yang dibaca itu, Behold, I am coming soon and bring my recompense with me, yang Wahyu 22 ayat 12. Karena kan aku entah terserah Tuhan dari ayat Alkitabnya ataupun selipan Alkitab, karena aku suka ngambil kapsul, aku selip-selipin banyak banget gitu ya. Dan ayat itu udah lama banget aku gak bisa ketemu gitu. Aku berdoa saat itu, aku buka, seret, ayatnya langsung, Behold, I am coming soon and bring my recompense with me. Aku saat itu langsung merinding banget dan aku langsung bilang, Tuhan Engkau benar-benar udah mau datang. Aku langsung berlutut saat itu di kasur, Tuhan jangan lupa angkat aku semuanya. Langsung titip-titip pesan. Dan di saat itu aku ngerasa Tuhan mau menyampaikan, dan setelah itu keadaan makin buruk seperti sekarang ini dengan corona dan sebagainya. Aku yakin gitu loh,
kayak kita mau ke Bandung gitu. Kalau kita mau ke Bandung, kita kan ada peringatan 2 kilometer lagi, 1 kilometer lagi. Dan di saat kita udah nyampe, kita nggak sadar ternyata kita udah di Bandung gitu loh. Dan mungkin ini adalah kondisi kita sekarang. Kita tuh sudah di kesudahan zaman. Jadi mulai pindahkan fokus kita pada perkara yang di atas. Amen. Karena Wow. apapun yang di dunia cuma sementara. Amen. Dari aku, Keren. God bless you. Wow. Thank you so Kami sangat much diberkati. ya Terima Feli kasih. and Flo ya. Terima kasih banget untuk sudah mampir ke Good News Program. Iya, Dan dengan biarlah semangat. episode ini menjadi satu corong yang Tuhan pakai Amin. untuk para Amin. pengusaha di luar Amin. sana. Untuk tidak hanya terus khawatir, Ya, tapi amin. juga memuliakan Tuhan. Ya, Amin. oke. Thank you. All the best to Nunako. and Amin. Nunako. Amin. Terima kasih, Ya. Pastor. Ya, pemirsa sekalian, kalau misalnya hari ini adalah akhir zaman, what would you do? Ya, jadi ini memang satu kata-kata yang cuman bukan slogan saja, tetapi karena memang firman Tuhan sudah menubuatkan I am coming soon gitu ya. Nah, how soon kita memang tidak pernah tahu, tetapi dengan semua yang ada ini tentunya kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memegang janjinya. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, mari kita lihat firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama daripada kitab Yesaya. Kita lihat daripada pasal yang ke-40, kita melihat daripada ayat yang ke-28 sampai dengan 31. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas kepada kita, Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, pemirsa sekalian, ini adalah masa-masa yang terbaik. Saya tanya sekali lagi, kalau hari ini adalah hari terakhir dan Tuhan Yesus akan datang, apakah yang akan menjadi keputusan yang akan Anda buat? Nah, saya yakin pertama-tama tentunya sebagai anak Tuhan kita perlu mencek ulang nih, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang pada waktu segala sesuatu terjadi as usual, ya, kita menjadi orang-orang yang saya rasa mungkin banyak daripada kita sudah masuk dalam satu zona nyaman. Zona nyaman tidak berarti bahwa segala sesuatu baik. Tentunya zona nyaman yang saya katakan adalah business as usual dengan cara yang bagaimana 3 bulan terakhir ini atau 6 bulan terakhir ini atau bagaimana setahun yang terakhir ini kita beroperasi. Berapa banyak dari kita yang menyangka bahwa secara cepat gitu ya Indonesia akan terkena virus corona. Masih ingat nggak kira-kira bulan yang lalu ya, kalau Anda menyaksikan misalnya di bulan April di tahun 2020, bulan yang lalu atau bulan Februari banyak daripada kita yang masih nyinyir, corona nggak mungkin masuk. Lihat di Indonesia, corona masuknya ketakutan gitu ya. Bagaimana orang Indonesia makan misalnya gorengan di pinggir jalannya digoreng pakai plastik misalnya gitu ya. Virus dan yang lain-lain gitu ya, air dari sungai diminum langsung dan yang lain-lain, you'll never know guys gitu ya. Tapi artinya kalau hal ini terjadi, apapun juga namanya, percayalah, ini yang saya percayai bahwa Tuhan memegang kendali. Yang percaya katakan amin. Kami percaya bahwa bukan maksud Tuhan menghancur luntur lantakan bumi ini, tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan punya hak untuk menentukan apapun dan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Nah, makanya di ayat ini dikatakan dengan begitu jelas bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Dia menciptakan bumi dan Dia tidak menjadi lelah, Dia tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Ayo kita kembali kepada Tuhan, guys. Waktunya sekarang kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Siapapun Anda di luar sana, saya yakin yang menyaksikan ini banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang hebat, dan sekarang semua teori Anda dipatahkan, ya. Jadi sekarang waktunya back to the Bible. Sepintar-pintarnya Anda, ada peribahasa bahasa Indonesia, sepintar-pintarnya tupai itu naik atas pohon kelapa, suatu kali pasti jatuh juga. Nah, sekarang ada banyak sekali guncangan-guncangan yang ada, dan saya percaya di tengah-tengah guncangan ini sebenarnya Tuhan lagi menantikan orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin pada masa penantian ini ya, akan ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan. Saya katakan akan ada konglomerat baru. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Akan ada ilmuwan baru. Dan ada juga orang-orang yang secara dahsyat juga memuliakan Tuhan dengan cara yang gak pernah sebelumnya kita dengar. Ya, ini yang perlu kita percayai. Nasihat daripada kami adalah tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Satukan keluarga Anda. Ini waktunya untuk terjadi rekonsiliasi keluarga besar-besaran
Ya, mungkin dari satu keluarga, yang satu dengan keluarga yang lain, kakak dan adik udah lama nggak ngomong, orang tua dan anak udah nggak mau ketemu. This is the time untuk kita sekalian untuk reunite with family. Ya, apapun yang sekarang diuji akan Tuhan izinkan untuk diuji, dan saya percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Percaya itu pemirsa sekalian ya. Anda diberkati? Ya, mari kita berdoa. Berdoa untuk setiap pemirsa sekalian Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami tahu kalau Engkau akan datang dan Engkau pasti akan datang. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan, keselamatan kami ini hanya ada satu di dalam Engkau saja. Tidak ada nama lain di atas muka bumi ini yang dapat menyelamatkan kami kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap pemirsa dalam kondisi apapun juga. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Kami melepaskan damai sejahtera Tuhan untuk memerintah sekarang. Di tengah-tengah ketakutan, kegalauan, ketidakpastian, damai sejahtera Tuhan adalah anchor terkuat, jangkar terkuat dalam kehidupan pemirsa sekalian. Kau terima sekarang damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, percaya bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa ya, saya bangga gitu ngelihat adik-adik yang ada di sini gitu ya. Bagaimana mereka menjalankan kehidupan mereka, peran mereka sebagai seorang wanita, tapi juga perkasa di dalam Tuhan loh ya. Keren Dari banget. tadi yang diomongkan banyak sekali firman Tuhan, prinsip-prinsip Alkitab yang dipakai ya. Itu membuat kita punya pengharapan bahwa dari generasi ke generasi kayaknya makin bagus gitu ya di Ya, dalam Tuhan. Dan prinsip-prinsip ilahi itu dapat benar dilakukan dalam kegiatan dunia usaha. Ya, keren puji Tuhan. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama dalam program kesayangan kita bersama, Good News Program. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, yuk yang belum subscribe sekarang subscribe saat ini juga. Be blessed guys, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Here are good news for you. Open your heart. Here are good news for you. Good news for you.